Lah kalau memang tidak terpenuhi juga ya apa boleh buat, ya kita selesaikan secara hukum. Kedua ya, yang kedua, apabila yang kedua nanti juga tidak berbuah hasil yang baik, baru saya lakukan laporan polisi pengaduan. Setelah melayangkan somasi pertamanya, konflik panas yang terjadi antara Dewi Persik dan Indahsari seketika padam begitu saja. Baik Dewi Persik maupun Indahsari tiba-tiba menghilang. Alhasil, perseteruan panas yang terjadi di antara keduanya mengundang tanya, bagaimana kelanjutan perseteruan di antara keduanya? Bersama tim cumi-cumi.com, Ricky, kuasa hukum Indahsari menjawab jika pihaknya sudah melayangkan somasi kedua untuk Dewi Persik. Nantinya, jika dalam waktu 3x24 jam Dewi Persik tidak menanggapi somasi yang sudah dilayangkan, maka langkah hukum akan ditempuh. Dengan kata lain, Indahsari akan melaporkan Dewi Persik ke pihak kepolisian. Nah seperti saya lihat ada di YouTube kemarin, saya baru baca tuh, mengatakan sejak diancam dari pihak sebelah itu si Indahsari itu menghilang. Tidak, bukan menghilang. Nah, kalau itu saya bantah, bukan menghilang, tapi saya yang meminta dia jangan banyak komentar lagi, keep silent. Soalnya kalau komentar-komentarmu nanti itu, iya kalau bagus disamber yang nggak benar nanti. Nah, untuk itu kamu diem, serahkan ke kuasa hukummu untuk menyelesaikannya. Jadi bukan berarti menghilang, bukan. Tapi saya yang minta dia keep silent. Tapi kalau memang harus hangat amat terpaksa, ya apa boleh buat, gitu loh. Nah, itulah saya layangkan kemarin. Nah, dalam perkembangannya, saya belum tahu ini, apakah jawaban somasi saya yang kedua ini mendapatkan hal yang baik. Nah, nanti kalau seandainya enggak, ya apa boleh buat, sesuai dengan permintaan klien saya. Dia kan meminta supaya hak-haknya dibela gitu. Nah, tugas daripada kuasa hukum yang membela hak-haknya. Nah, akan kami lakukan laporan dan pengaduan, tentu untuk mendapatkan kepastian hukum. Lah kalau memang tidak terpenuhi juga ya apa boleh buat, ya kita selesaikan secara hukum. Kalau mereka mau somasi gue atas dasar apa? Kedua ya, yang kedua, apabila yang kedua nanti juga tidak berbuah hasil yang baik, baru saya lakukan laporan polisi pengaduan. Kita lihat 3x24 jam ini. Lah terus dia ngamuk-ngamuk somasi gue masalah apa? Belum ada surat kuasa nanti ya? Aku belum ada SK dari Mbak Dewi, nanti kalau udah ada aku info ya. Indahsari dikatakan hoax atau rekayasa atau membuat suatu cerita yang nggak benar gitu loh. Padahal ceritanya itu benar semua, fotonya ada gitu loh. Makanya saya layangkanlah somasi pertama beberapa hari yang lalu. Dalam kurun 3x24 jam itu tidak mendapatkan kabar yang baik. Tentunya saya melayangkan kembali somasi yang kedua, itu kemarin saya layangkan sampai kurun waktu 3 hari berikutnya. Tapi tetap dalam somasi ini saya tidak berharap semuanya bermuara ke jalur hukum. Saya tetap berharap kedua belah pihak ini bersinergi kembali lah, nggak usah saling merasa paling hebat dua-duanya. Itu harapan saya. Saya juga sangat berharap sebenarnya untuk kuasa hukumnya juga melakukan hal yang sama, memediasi kliennya supaya sama-sama duduk bersama menyelesaikan secara bersama-sama. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Alih-alih menjawab somasi yang dilayangkan Indahsari, pedangdut yang dikenal dengan sebutan DP itu terlihat bahagia saat menemani kekasihnya Ruli merayakan ulang tahunnya bersama keluarga dan rekan-rekan terdekatnya. DP seperti tidak peduli dengan somasi yang dilayangkan Indahsari. Bukti bahwa DP tidak memperdulikan somasi tersebut ialah dengan adanya somasi kedua yang dilayangkan Indahsari.
Himbauan 3 kali 24 jam sebagai batas waktu yang ditentukan Indahsari untuk Dewi Persik sepertinya kembali tidak akan dihiraukan. Mungkinkah DP sudah siap menghadapi Indahsari secara hukum? Bagaimana DP mempersiapkan hal tersebut? Baru mendengar secara sepintas katanya mau disomasi, tapi kami juga belum menerima somasinya ataupun mungkin baru rilis untuk memberikan peringatan ataupun mungkin himbauan. Mbak Dewi sudah menghubungi, tapi ceritanya mungkin belum detail karena masih melalui telepon, dan mungkin 1-2 hari ini kita akan ketemu. Jadi gini ya, saya rasa dari konferensi saya pertama ya, itu kan saya sudah sampaikan keinginan saya supaya semuanya berjalan dengan baik, ya diselesaikan secara kekeluargaan, karena nggak ada gunanya juga berseteru sesama artis lah ya. Mereka kan mempunyai posisi yang sama, porsi yang sama, cari makan juga di tempat yang sama. Ya untuk apa sih? Apalagi mereka itu bersahabat, bersaudara, soulmate lah. Kenapa tidak mau merendahkan hati dan perasaan untuk sebuah tujuan yang baik? Nah, itu pertama kan sudah saya sampaikan dulu. Nah, namun dalam perkembangannya, ini kayaknya tidak mendapatkan hal yang baik, malah agak meruncing gitu loh. Ya kalau dikatakan tuh ya saling mengeluarkan pendapat masing-masing, merasa saling benar masing-masing gitu loh. Nah, jadi kalau posisi daripada klien saya ini sesuai dengan data dan fakta, pada saat sekarang ini dia posisinya memang benar. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Meski kuasa hukum Indahsari mengisyaratkan lebih menghendaki adanya perdamaian ketimbang sama-sama menempuh jalur hukum, namun tidak dengan Indahsari sendiri. Indah sama sekali tidak menghendaki adanya perdamaian dengan Dewi Persik. Indah yang sepertinya terlanjur sakit hati membeberkan kebusukan Dewi Persik yang menurutnya telah mengancam dirinya dalam berbagai kesempatan. Dan seperti inilah tanggapan Indahsari yang ngotot akan memenjarakan Dewi Persik ke balik jeruji besi. Tapi saya juga mau melaporkan tentang pengancaman ini karena saya butuh perlindungan dari kepolisian karena saya sudah diancam. Gitu, apalagi ada bentuk pengancaman. Banyak loh bentuk pengancaman sama buat saya. Saya diancam, saya nggak gentar. Selagi saya benar, saya tidak pernah takut diancam. Ngapain ngancam-ngancam saya? Gak perlu ngancam-ngancam saya. Sebelum saya press con malam itu, saya kan diancam-ancam. Dia bilang begini, melalui teman saya, bilang sama dia, jangan macam-macam sama saya. Diapain sama gue tanya, diapain? Hanya karena gue gak mau berteman. Begini ya, kalau masalah ancaman itu kan kita lihat bobotnya ya. Bobot ancaman itu bentuknya gimana, apakah ngancam fisik, ngancam dengan perkataan. Nah, karena kan dalam pasal hukumnya itu pengancaman itu kan belum bisa masuk ke ranah pidana sebelum dilakukan ataupun diikuti dengan perbuatan. Nah, namun kita lihat aja nanti, mungkin bisa menyambar kepada undang-undang yang lain. Nah,
Tapi kita nggak mau menerima langsung ancaman-ancaman apa itu dari yang bersangkutan. Saya akan analisis tentunya. Saya analisis bobot daripada ancaman tersebut gimana sih bentuknya. Saya juga nggak mau menyatakan kepada klien saya apabila ada sesuatu perkataan dan perbuatan langsung disebutkan ancaman, nggak juga. Kita lihat bobotnya. Kalau bobotnya itu mengena, setelah analisis saya itu baru kita katakan itu suatu ancaman gitu loh. Saya akan lihat bobot ancaman itu isinya apa sih, ancamannya bentuknya gimana sih. Nah, kalau seandainya itu kan saya sudah sampaikan tadi dalam keterangan saya, kalau memang bobotnya itu mengena kepada unsur-unsur pidana baru. Tapi kalau ancamannya itu seperti yang terdahulu, awas lo itu bukan berupa ancaman. Nah, nanti saya akan analisis tentunya sejauh mana nanti akan disampaikan oleh klien saya bentuk ancaman apa sih yang diterima dari yang bersangkutan. Setelah saya analisis baru saya tentukan sikap. Harus diikuti dengan kata-kata yang lain. Awas apa itu? Nah, jangan awas lo ya. Nah, terus langsung dikatakan bobotnya sudah ancaman, belum tentu juga. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemerhati hukum. Kenapa pengacara saya mau membela saya? Karena memang cukup bukti. Karena memang saya benar. Saya pengennya lanjut. Jadi saya bilang sama pengacara saya, anggap saja somasi ini sebagai formalitas. Seperti itu, karena di sini saya udah diancam juga. Pengancamannya jelas. Tapi saya yakin ini cara Tuhan menjauhi saya dari orang-orang yang mungkin tidak boleh bersama saya. Saya tetap maju karena saya di sini sudah diinjak-injak harga diri saya. Ibarat kata, saya di sini hanya ingin menegakkan kebenaran saja. Kok rendah banget saya kalau ini settingan. Rendah banget seorang Indasari gitu sampai dikata-katain ini itu. Aduh, tidak mungkin. Saya berani bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya itu berani bersumpah kalau saya itu benar. Dewi Persik atau DP yang selama ini dikenal keras dalam pendirian dan berani dalam sikap dilihat dari berbagai konflik yang menyeret namanya. Maka perseteruannya kali ini dengan Indasari sepertinya tidak akan reda dalam waktu dekat. Kata damai seperti mimpi. Somasi yang dilayangkan Indasari ialah bukti jika DP sepertinya sudah sangat siap menghadapi Indasari. Nah, kalau misalkan ada orang lagi yang berbicara, dulu ini begitu, dulu, ya kan ngapain ngomongin dulu? Yang kita omongin itu sekarang, bukan ngomongin dulu. Kok sama aja kayak orang lu masuk sumur, mau masuk sumur. Dia kan udah jebuk, udah 50-an umurnya. Masa gua suruh begini mau? Gua tanya, logika aja mikir. Orang udah jebuk, udah tua kayak begitu, gua suruh yang aneh-aneh mau nggak? Ya kalau cuman sekedar sama aja kayak dia nyuruh ibu gue datang ke Sukabumi, minta tolong sampai nangis-nangis sama pacarnya ditinggal, sama pacar yang tukang tarot di TikTok itu kan ditinggal sampai diputus bolak-balik. Ya gimana nggak mau ditinggal, orang dihajar mulu, digasain mulu. Dia sama ibunya juga kan nggak, dia sama ibunya juga nggak berbakti pada waktu itu. Alasannya katanya dia digebukin dari kecil sama ibunya. Nah, lah kalau masih pacaran kan nggak boleh gitu, apalagi dia bukan pacarnya. Dia bilang, sayang ini gimana, aku mau bikin status gini gimana? Ya bikin aja statusnya kak, kalau memang benar ada video dan fotonya. Nah ternyata dia taruh fotonya yang ada belakang. Terus aku tanya, videonya mana nanti ya sayang, kalau aku sudah sampai di Jakarta ya sayang aku kasih. Ini di airport ada wartawan. Gimana nih sayang? Ya udah kak, omongin aja apa adanya, bicara, ngeberani aja kalau memang ada video dan fotonya. Terus ternyata, iya sayang. Terus udah gitu, ternyata nggak ada lagi. Terus ketemu lagi sama aku, kak mana videonya? Nggak ada ternyata. Mau Ruli itu, maaf nih, sama perempuan kayak gimana kek? Mau kayak apa kek? Pada waktu kemarin, misalkan nih, apa iya kita mau marah-marah? Udah deh, jangan apa ya, jangan cari masalah sama orang. Kalau misalkan dia dulu pernah datang ke rumah gue sebagai teman, wajar dong. Kalau pada waktu itu sebagai teman, dia ada di situ, dia ada di Bali, gue nyuruh dia untuk dia ada di situ kak. Ini tapi bukan untuk berantem sama orang, terlalu overreaction ketika menghadapi Ruli. Kan Ruli kan bukan pacar gue, bukan suami gue, bukan pacarnya dia juga. Ngapain harus dibangsat-bangsatin? Ngapain harus dibajingan-bajinganin? Sedangkan itu tidak disuruh saya. Cukup dia kasih aja videonya sama gue. Cukup kan? Kayaknya sih begitu.
karena dia merasa dituduh selingkuh. Makanya dia ingin membuktikan benar nggak dia selingkuh. Sama siapa kalau memang selingkuh, kan dia bilang selingkuh kan, gitu. Tapi aku bilang sih ngapain gitu sebenarnya ya kalau aku pribadi, karena bisa menaikkan seseorang, karena niat orang ini kan tujuannya kan memang untuk panggung ya, apalagi kan dia katanya mau jadi caleg kalau lagi nyalek di PRD kalau nggak salah ya, gitu kan, di Depok apa-apalah gitu, lagi ngapain gitu kan. Udahlah, nanti juga ibaratnya anggaplah itu radio kusut, aku bilang gitu sama Mas Ruli. Dia bilang aku nggak terima karena aku nggak selingkuh di situ, aku sama teman-teman aku semua di situ, dia bilang. Dan kalau misalnya aku bilang sama dia, kalaupun kamu ada perempuan, aku juga nggak apa-apa kok. Aku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang gini, I know, tapi aku tidak sama perempuan yang seperti dia maksud gitu. Di perempuan laknat itu juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.